Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cintia dengan NIM 220509740021 dan dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022A. Di sini kita akan membahas mengenai Address Resolution Protocol yang disingkat dengan ARP. Merupakan sebuah protokol dengan TCP atau IP Protocol Switch yang bertanggung jawab untuk melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, yaitu kabel, radio, atau cahaya. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk prakteknya terhadap ARP. Kita simak, kita lakukan ya di aplikasi Cisco dan kita melakukan panduannya menggunakan blok yang sudah diberikan. Nah, baik untuk langkah pembuatannya sendiri di sini sudah tertera pada blog bahwa untuk langkah percobaan yang pertama buatlah skema jaringan berdasarkan IP address seperti gambar di atas. Pertama, untuk membuat gambar seperti slide sebelumnya, kita membutuhkan di sini switch. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan PC-nya. Seperti gambar sebelumnya, kita membutuhkan 3 PC. Nah, kemudian setelah terbentuk dari ketiga PC, kita merename dari PC-PC yang sudah kita buat. Di sini PC 2 kita rename menjadi PC 3. Kemudian selanjutnya kita rename menjadi PC 2 dan yang pertama kita rename menjadi PC 1. Nah, setelah sudah seperti ini, di rename seperti ini, kita buat garis untuk connection-nya. Nah, di sini kita membuat garis dari PC 1 ke switch. Kemudian dari PC 2 ke switch juga. Kita hubungkan saja. Kemudian selanjutnya dari PC 3 ke switch juga. Nah, di sini sudah terbentuk untuk koneksinya. Sebelumnya kita mengganti untuk IP-nya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini di nomor 1 membuat skema jaringnya beserta IP-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah nomor 2, kita membuat IP-nya terlebih dahulu pada PC 1. Bisa diklik, kemudian di desktop, kemudian ada di IP configuration. Nah, di sini bisa diklik bisa diketik yaitu 192.168.1.1. Nah, ini kita salin aja ya untuk di PC 2 dan PC 3. Kemudian bisa diisikan pada subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita silang aja. Kemudian kita lanjut pada PC kedua, juga dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita ke menu desktop, kemudian ke IP configuration. Kemudian pada IP address kita paste aja yang tadi, kemudian kita ganti menjadi 2, yaitu 192.168.1.2. Kemudian subnet max-nya juga sama seperti sebelumnya. Nah, kita silang aja. Kemudian kita lanjut pada PC ketiga,
kita lanjut dilakukan seperti hal yang sebelumnya. Kita ke menu desktop, kemudian ke IP configuration, kemudian untuk IP-nya kita paste juga seperti tadi, kemudian diganti menjadi 3, menjadi 192.168.1.3. Nah, untuk subnet masknya juga sama, yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita silang aja. Nah, selanjutnya kita di langkah yang kedua, yaitu membuat mode real time di PC1, mengecek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut, yaitu ARP spasi min spasi A. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Kita klik di PC1, kemudian kita klik di combat prompt. Nah, ini kita tulis saja ARP spasi strip A. Kita enter. Nah, di sini pengecekannya tabel ARP ini masih kosong ya teman-teman. Nah, seharusnya memang masih kosong seperti ini. Jadi kita masih bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Jika belum kosong atau tidak kosong, maka masih belum bisa lanjut. Mungkin kita mengetik perintah ARP main D. Nah, berhubung kita sudah bisa tadi, sudah tabelnya masih kosong, jadi kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, hal ini juga bisa dilakukan di PC2 dan juga PC3. Kita cek ya teman-teman. Nah, di PC2 juga sama, masih kosong untuk tabelnya. Kemudian di PC ketiga kita cek juga untuk tabel ARP-nya. Nah, sama juga di tabel PC ketiga juga masih kosong. Selanjutnya kita lihat lagi pada web, yaitu pada blog. Setelah mengecek tabel ARP-nya menggunakan ARP min A, pastikan tabel ARP masih kosong. Nah, tadi kita sudah kosong. Kemudian masuklah mode simulasi. Buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Nah, kita lanjut ke mode simulasi. Setelah ini bisa diklik di sebelah kanan, yaitu ada simulation. Diklik, kemudian di sini masih ada event list filternya yang masih banyak, sedangkan kita cuma membutuhkan ARP saja, jadi kita dinaunkan saja ini. Kemudian kita edit filternya. Nah, kita berhubung kita butuhnya ARP saja, jadi yang dicentang itu ada ARP. Kemudian kita silang aja. Nah, selanjutnya kita buat UDP-nya dari PC1 ke PC3. Nah, kemudian setelah membuat, kita buka lagi pada blognya. Buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Ini kita sudah selesai. Kemudian filter event menjadi snow none. Ini kita juga sudah. Kemudian lalu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya. Nah, kita sudah selesai. Mari kita cek untuk koneksinya ini apakah sudah berjalan dengan proyek kita atau tugas kita di blog sebelumnya. Kita next untuk simulasinya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk PC1 mengirimkan pesan ke switch. Kemudian next, switch juga mengirimkan ke PC2 dan juga PC3. Nah, namun di sini PC2 tidak menerima pesan yang dikirimkan oleh switch karena PC1 ini langsung mengirimkan di PC3. Jadi PC1 mengirimkan pesan ke switch, kemudian switch juga mengirimkan kedua arah, yaitu PC2 dan PC3. Namun yang mengirimkan pesan yaitu yang menerima pesan dari PC1 yaitu PC3. Nah, di sini juga bisa dilihat ya teman-teman, untuk koneksinya ini sudah berhasil
Dan juga PC1 ke PC3 sudah berhasil untuk pesannya. Di PC kedua juga sudah berhasil tidak menerima pesan dari PC1. Langkah yang ke-8, jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP spasi strip A. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Karena ini masih di simulasi, kita kembalikan ke real time. Kemudian kita cek di PC1 ya. Ini kita cek di command prompt. Kita cek ARP spasi strip A. Nah, ini sudah terisi ya teman-teman. Karena memang PC1 dan PC3 ini sudah saling menerima pesan. Jadi untuk tabelnya sudah terisi. Seperti ini. Nah, perbedaannya sebelumnya kita sudah cek bahwa tabelnya ini belum terisi karena memang belum tersambung. Sedangkan ini sudah tersambung, maka tabelnya sudah terisi. Nah, kita next di tabel yang kedua. Untuk PC kedua kita cek ya, langkahnya sama. Dan di PC kedua ini seharusnya tabelnya memang belum terisi karena memang PC kedua ini tidak menerima pesan. Nah, kita cek ARP spasi strip kemudian A. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwa no ARP entries found, sama seperti sebelumnya bahwa di tabel ini masih belum ada isinya. Kemudian kita cek di PC ketiga. Nah, di PC ketiga ini seharusnya juga sudah terisi karena memang sudah menerima pesan dari PC1. Kita klik ARP spasi strip kemudian A. Nah, ini di PC ketiga sudah terisi ya teman-teman. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang disampaikan hari ini pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.